Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya buat Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu udah datang jauh, pasti kesini pengen punya pertanyaan ya. Yuk, yang mau nanya siapa dulu? Yang mau nanya, mana mic-nya? Ibu. Yuk, yang mau nanya. Diri biar kelihatan alat kelaminnya. Nanti habis ibu ya. Habis ibu selesai Bapak. Pak. Ya. Ya, assalamualaikum. Grogi saya, Pak. Grogi. Iya. Ya udah, nanya di belakang. Apa yang mau jawab dulu ya? Ya udah, duduk, nanya sambil duduk. Nanya situ duduk. Jangan. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, deketin mic-nya deketin. Ya, assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Salam kenal. Saya dari Kebumen. Tadi Dari Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Desa apa? kisah apa? Banyak kisahnya, Pak. Ibu tinggal di desa apa? Di Bonorowo. Desa Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, kecamatannya Bonorowo. Desanya Sirnoboyo, Sirnoboyo, Kecamatan Bonorowo, Bonorowo, Iya. Kabupaten Kebumen. Kebumen. Nyasar tadi, Pak. Nyasar. Iya. Nyasar kemana? Di Bogor paling wetan. Bogor paling wetan. Iya, paling Namanya Bogor apa? Deketin mic-nya. Bogor namanya lupa lagi. Bogor paling wetan namanya Iya, apa? Paling timur. Apa ya? Gorwet. Iya. paling Gorwet. timur gitu katanya gitu. Dari jam 4 Ibu kalau kesasar, ini ilmu zaman dulu. Ibu kalau kesasar, ibu pelorotin celana dalamnya ibu dulu sampai ada petirnya. Malu, Pak, cuma dalam hati ya Allah, saya udah pakai celana kebalik, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Nggak ada. Jadi Alhamdulillah ketemu orang Bapak baik. dan Ibu, orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan kesasar. Walaupun kesasar, nanti tetap ketemu juga alamatnya. Amin. Alhamdulillah. Gitu, karena antena di bawah memang agak itu kredit ya. Iya. Karena kan cuaca mendung. Iya. Kalau cuacanya terang, ada matahari, nggak mungkin kredit. Tadi kan mendung kan? Mendung. Iya, jadi alat kelaminnya lagi nyari sinyal, Lagi nyari angin. nyari angin. Apa pertanyaannya? Banyak, Dari Kebumen? Banyak. Banyak. Iya. Ya, jangan digaruk-garuk alat kelaminnya. Enggak, Pak. Itu, Pak. Udah ya kenalannya ya. Iya. Bertanya. Pegangan Haji Marco. Ya. Kalau kagak pegangan. Nah. Nggak apa-apa ya, Pak. Ya. Itu, Pak, pertama saya kesini ya. Nggak kedengeran suaranya. Alhamdulillah saya nyampe sini mau silaturahmi sama Bapak. Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Terus Saya mau silaturahmi. saya mau silaturahmi sama Bapak dan semua teman-teman yang ada di sini. Ya udah, salaman dulu dong sama bapak-bapak. Udah, tadi di sana sudah banyak kali yang lecet. Udah gitu, Pak, saya punya hajat, usaha saya lagi jungkir balik. Usahanya jungkir balik. Iya. Usahanya apa? Bengkel Bengkel Iya. motor, bengkel mobil, bengkel delman, bengkel motor. bengkel motor. Yang jadi montir ibu atau suami? Suami Suami. Ibu Saya- jadi apa? wakil montir. Wakil montir. Tepuk tangan dong untuk wakil montir. Baru denger gue ada wakil montir. Ada juga asisten montir. Wakil montir. Kirain sekretaris montir. Iya, Pak, sekretaris, wakil montir, wakil apa semua. Oh, merangkap semua. Iya, iya. Wakil montir. Iya. Deketin mic-nya, deketin mic-nya, mic-nya deketin. Terus? Udah gitu, Pak, biar saya usaha balik lagi, apa lancar, banyak uang, terus udah pokoknya banyak duit lah, biar kaya raya, tajir melintir, uangnya banyak, nggak punya utang. Ya, itu aja hajatnya. Masih Apalagi? itu anak saya pergi merantau ke Kalimantan, udah 1 tahun nggak ada kabarnya.
Laki perempuan? Laki. Laki. Saya pengen anak saya pulang. Gitu. Ya, boleh. Satu lagi itu apa? Bule, bude, Pak Le pada sakit udah berobat kemana-mana. Bule, bude, Pak Le, Pak Le, bule, Bude. bude, ya pada sakit. Udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Belum sembuh. belum sembuh. Iya. Bule, Pak Le, Pak De. Bule, bude, Pak Le. Oke. Iya. Jadi saya minta apalah dari Bapak gitu biar Obatnya apa? ya terserah Bapak yang mau ngasih, yang penting sembuh. Ya, oke. Iya. Tadi ajarin ya. Insya Allah. Oke. Amin. Sip, tepuk tangan dong dari Kebumen. Makasih. Yuk, boleh duduk. Makasih ya Pak. Salam. Ya, Pak. di, Minta barokah. ya, boleh. Salaman Pak. Oh, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ada pantun buat teman-teman semuanya ya. Oke. Kulit kentang dari Surabaya. Di Tanjakan ada kantor polisi. Tutang jangan tanya kepada saya. Ditanyakan langsung ke Pak Haji, pasti ada solusi. Terima kasih Pak Haji Marco atas pantunnya. Soalnya kalau Pak Haji Marco nggak pantun, dia bisa tersaingi sama kentung. Kentung mana udah masuk belum kentung? Tidur ya? Ih, kentung. Jadi gini Pak, kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, pengen usahanya rame, pengen usahanya untung, seperti Ibu tadi dari Kebumen, dia usaha bengkel motor. Suaminya jadi montir, istrinya jadi wakil montir. Ya, saya pikir tadi suaminya jadi baut, istrinya jadi emur. Nah ya, jadi kalau Bapak dan Ibu pengen usahanya maju, apakah Ibu dagang nasi uduk, apakah Ibu dagang sotomi, ataukah Ibu dagang spare part mobil, ataukah dagang spare part motor, atau Bapak dan Ibu dagang duren, dagang buah-buahan, atau Bapak dan Ibu jualan tanaman anggrek, tanaman pot bunga, atau tanaman buah, apa aja usahanya, dagang sapi, dagang kambing, apa aja, dagang apa aja. Kalau pengen rame, pengen usahanya maju, pengen usahanya untung bersih, praktekin ilmunya nenek kita, kakek kita. Apa tuh? Kalau Bapak dan Ibu mau berangkat ke tempat usaha, usahain sebelum matahari terbit. Saya punya peternakan sapi, punya peternakan kuda, peternakan. Itu karyawan saya sebelum matahari terbit udah ada di kandang. Masa sih Pak Haji, saya nggak percaya. Coba Bapak buktiin malam ini jangan tidur. Sebelum matahari terbit, Bapak dan Ibu rame-rame ke kandang sapi. Pasti udah ada karyawan saya. Pasti udah ada yang riadoh di situ. Atau Bapak dan Ibu bisa buktiin peternakan sapi perah. Jam berapa tuh karyawan tukang perah sapi perah tuh bekerja zaman dulu? Kalau sekarang masih ada tau nggak? Sebelum azan subuh dia udah pada masuk ke kandang tuh peternakan sapi perah. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, betul? Di mana aja, mau di Bogor, mau itu di Surabaya, mau itu di mana aja, pokoknya peternakan sapi perah deh. Coba Bapak dan Ibu lihat, sebelum matahari terbit udah ada karyawannya, walaupun si pemiliknya nih, kalau di Jakarta di Pondok Rangon, di Cibubur,
itu sebelum matahari terbit, sebelum azan, sebelum pagi-pagi matahari terbit, dia udah ada di kandang. Ada yang mandiin sapi, ada yang bersihin kotoran, ada yang lagi ngelapin ember, apa aja. Nah, bapak dan ibu coba gitu juga. Sebelum matahari terbit, bapak dan ibu udah masuk ke tempat usaha. Kalau nenek saya sebelum matahari terbit, pagi-pagi banget dia udah ke sawah. Kalau dia mau bajak, dia udah nuntun keboknya ke sawah. Makanya sawahnya nggak pernah kena hama, selalu panen terus, dan sawahnya makin kaya raya. Kalau kita kan enggak, jam 7 baru berangkat kita lah matahari. Pak Haji emang bener orang yang ternak sapi perah sebelum azan udah ada di kandang? Bener, saya nggak bohong. Coba bapak dan ibu buktiin. Setuju gak obrolan saya nih? Setuju. Udah pernah belum lihat peternakan sapi perah? Belum. Bu, keluarin nenek bu perah. Sapi perah tuh kalau di Jakarta tuh adanya di Pondok Rangon, di Kebumen ada juga, di Bogor ada, di Kansas. Begitu juga ternak ayam, begitu juga ternak. Nah, atau nggak usah jauh-jauh, yang ada di sini aja. Ibu, bapak nanti habis tahajud jangan tidur. Ibu jalan deh ke kandang sapi saya. Pasti ada orang. Pasti ada orang. Begitu. Jadi di kandang mana aja, ini kan kita kandangnya makin deket-deketan. Atas kuda, sini sapi, belakang kerbau, ini kambing, siapa aja, pokoknya yang namanya ternak, ya salah satu aja yang wakilin. Sebelum matahari terbit. Nah, bapak juga begitu. Bapak kerja di kantor, misalkan bapak kerja di BRI, bapak rumahnya di Bogor, kantor BRI-nya misalkan di Jakarta Pusat, di mana misalkan di Semanggi. Bapak berangkat aja sebelum matahari terbit, sebelum azan. Habis azan sholat subuh terus berangkat. Bohong bapak besok nggak jadi dirutnya BRI. Bohong bapak besok nggak jadi dirutnya Telkom. Bohong bapak besok nggak jadi direktur utamanya BPJS. Tapi berangkatnya mesti pagi, walaupun sampai di kantornya jam 6, setengah 6. Itu ilmu zaman dulu pak. Jejekin kakinya dulu di kantor, nanti di situ kita pasti jadi dirut. Kalau mau jadi presiden sama, kalau mau jadi menteri sama. Itu satu. Kedua, kalau kita punya anak merantau ke Kalimantan, anak bapak merantau ke Sumatera, anak bapak merantau ke luar negeri, atau anak bapak dan ibu nggak inget sama bapak dan ibu, cari fotonya anak itu, ditempelin di pentilnya ibu, jadi nanti dia inget ibu. Pokoknya siapapun yang pernah mentil sama kita, ya pasti datang terus. Apakah itu anak, apakah itu suami, apakah mantan. Cari fotonya, tempelin di pentilnya, langsung di plakban. Nanti yang ditempel fotonya di pentilnya pasti palanya puyeng. Ini nyata pak, bener, saya nggak bohong. Coba praktekin. Hah? Sampai pentil ibu copot. Sampai pulang bu. Kalau udah pulang ganti fotonya bapak ya. Ya dong, kemarin anaknya mulu, sekarang bapaknya apa? Jadi fotonya putra ibu tempelin di pentilnya ibu. Nah, kalau ibu nggak bisa nempelin, ibu video call sama saya, ntar saya kasih tahu tata letaknya. Gimana tuh letaknya yang pas? Karena ada ukurannya, derajatnya ada. Nggak ada yang bohong. Jadi ini berlaku buat semuanya. Tidak aja anak, tapi suami.
Pak Haji, bisa gak sih kalau suami yang kalau kita was